Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu memohon Kau membukakan hati kami dan telinga kami. Kami rindu ketika kami membaca firman ada satu hal, dua hal yang sungguh boleh berbicara secara pribadi kepada kami dan kami boleh dibentuk semakin serupa Kristus. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah menghadapi komplotan pembunuh, terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12-35. Saya akan membacakan ayat 12-15 saja. Demikian firman Tuhan. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Secara manusiawi sulit untuk menghindar dari komplotan pembunuh berjumlah lebih dari 40 orang. Bahkan mereka telah bertekad melakukan pembunuhan dengan menghalalkan segala cara. Akan tetapi, syukurlah bahwa Allah tidak pernah lalai melindungi hamba-Nya. Rencana pembunuhan itu terdengar oleh keponakan Rasul Paulus, anak saudara perempuannya. Sehingga rencana pembunuhan itu segera diberitahukan kepada Rasul Paulus dan bisa langsung dilaporkan kepada kepala pasukan yang bernama Claudius Lysias. Setelah mendengar rencana tersebut, kepala pasukan langsung melakukan langkah pengamanan untuk menggagalkan rencana pembunuhan tersebut. Sepanjang sejarah gereja, usaha memusnahkan kekristenan telah sering amat terjadi. Yesus Kristus, Sang Mesias, juga sering dijebak, dihambat, dan ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana manusia tidak akan pernah terlaksana bila Allah tidak mengizinkan rencana tersebut terjadi. Dalam hikmat-Nya, kadang-kadang Allah membiarkan hamba-Nya terbunuh. Bahkan Allah merencanakan bahwa Yesus Kristus akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang bersedia bertobat dan percaya kepadanya. Dalam sejarah misi, kadang-kadang kematian hamba-Nya menjadi tonggak pembuka masuknya berita Injil di suatu kawasan. Di negara atau daerah tertentu, ancaman pembunuhan terhadap umat Allah masih ada. Akan tetapi kita bisa meyakini bahwa tanpa izin Allah, para pembenci kekristenan tidak mungkin akan berhasil mengeksekusi rencana pembunuhan terhadap umat Allah. Lama hidup seseorang tidak ditentukan oleh para pembunuh, tetapi oleh Allah. Di Indonesia, ancaman pembunuhan terhadap umat Tuhan bisa saja sewaktu-waktu muncul. Pengeboman, pembakaran gereja bisa saja terulang di masa depan. Bagaimana sikap gereja terhadap adanya kemungkinan munculnya ancaman di masa depan? Pertama, gereja tidak perlu ketakutan karena bencana hanya bisa terjadi bila Allah mengizinkan hal tersebut. Kedua, bila bencana terjadi, Allah bisa memakai bencana itu untuk kebaikan umat-Nya yang mengasihi Dia. Ketiga, adanya kemungkinan terjadinya bencana menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah yang memerlukan perlindungan Tuhan. Dengan demikian, kerentanan kita seharusnya membuat kita lebih banyak berdoa, lebih banyak bergantung pada perlindungan Tuhan. Saat mendengar isu rencana terjadinya kerusuhan dan pengeboman atau pembakaran gereja, apakah saudara merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah, atau saudara bisa tetap tenang karena saudara mempercayai perlindungan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu di tengah dunia yang mungkin menolak para pengikut-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman, kepercayaan, pengharapan kepada Allah yang melindungi anak-anak-Nya, yang punya rencana yang luar biasa, sehingga dimanapun kami berada ketika kami menghadapi tantangan terhadap iman kami, terhadap kesetiaan kami boleh kuat dan kami boleh ingat bahwa Yesus terlebih dahulu telah mengorbankan dirinya karena Beliau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.